Gempar, Garuda Calling. 12 pemain diaspora disiapkan untuk FIFA ASEAN Cup. 3 pemain baru jadi kejutan. Coba bayangkan jika belasan pemain diaspora terbaik dikumpulkan dalam satu panggung, lalu 3 nama baru tiba-tiba muncul sebagai kejutan. Inilah yang membuat persiapan Garuda menuju FIFA ASEAN Cup 2026 mulai menjadi pembicaraan panas di kalangan supporter. Apakah John Herdman benar-benar sedang menyiapkan skuad paling lengkap yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Siapa saja yang akhirnya akan mendapatkan tempat dalam proyek Garuda? Bagi fans garis keras Indonesia, kata-kata Garuda Calling bukan sekedar pemanggilan pemain. Ini adalah sinyal bahwa Herdman ingin mengumpulkan kekuatan terbaik yang tersedia. Apalagi FIFA ASEAN Cup dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday, sehingga peluang memanggil pemain yang berkarir di Eropa menjadi jauh lebih terbuka. John Herdman sendiri sebelumnya menyebut telah berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora. Pernyataan ini langsung membuat publik bertanya-tanya, kalau jumlah pemain yang dipantau sebanyak itu. Dari sekian banyak nama, muncul proyeksi bahwa sekitar 12 pemain diaspora bisa menjadi bagian dari kekuatan Indonesia untuk agenda FIFA. Namun, perlu ditegaskan, angka tersebut merupakan proyeksi, berdasarkan pemain yang berada dalam radar, bukan daftar final resmi PSSI. Dan justru disinilah drama dimulai, karena kalau semua pemain terbaik tersedia, Herdman akan menghadapi masalah yang sebenarnya sangat menyenangkan bagi seorang pelatih. Terlalu banyak pilihan berkualitas. Pertanyaannya kemudian berubah, siapa yang harus dimainkan dan siapa yang harus rela duduk di bangku cadangan? Nama-nama seperti Jay Itzes dan Kevin Dix tentu menjadi kandidat yang sulit dilepaskan dari pembahasan. Keduanya memiliki pengalaman bermain di Eropa dan dapat memberikan kualitas serta ketenangan di lini belakang Garuda. Jay Itzes bahkan sudah menjadi salah satu figur penting dalam pertahanan Indonesia. Postur, kepemimpinan, serta pengalamannya membuat kehadirannya sangat berharga ketika Indonesia menghadapi lawan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Sementara Kevin Dix menawarkan fleksibilitas. Kemampuannya bermain di beberapa posisi membuat Herdman memiliki lebih banyak opsi ketika menyusun formasi. Dan bagi seorang pelatih, pemain serba bisa seperti ini jelas sangat berharga. Tetapi bukan hanya sektor pertahanan yang menarik perhatian. Indonesia juga memiliki sejumlah pemain diaspora yang bisa memberikan variasi di lini tengah dan depan. Artinya, Herdman tidak hanya sedang mencari pemain untuk menambal kekurangan, tetapi berpotensi membangun kedalaman skuad. Kemudian muncul 3 nama yang disebut-sebut sebagai kejutan baru dalam pembicaraan publik: Jordi Weerman, Jensen Silt, dan Julian Oirip. Ketiga nama ini memiliki karakter berbeda dan bisa memberikan opsi tambahan jika proses menuju timnas benar-benar berkembang. Jordi Weerman menarik perhatian karena posisinya di lini tengah. Dalam sepak bola modern, gelandang bukan hanya dituntut mampu menguasai bola. Mereka harus mampu membaca ruang, mengatur tempo, membantu pertahanan, dan menjadi penghubung antara lini belakang dengan lini depan. Sementara Jensen Silt menawarkan profil berbeda. Pemain muda dengan pengalaman di sepak bola Belanda tersebut dapat menjadi bagian dari proyek regenerasi pertahanan. Jika perkembangannya terus positif, Silt bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Garuda. Kemudian ada Julian Oirip. Namanya menarik karena mewakili generasi pemain muda yang berkembang dalam lingkungan sepak bola Eropa. Oirip bukan hanya tentang kebutuhan timnas hari ini, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menyiapkan generasi berikutnya. Bayangkan jika 3 nama tersebut benar-benar masuk dalam proyek Herdman. Weerman menambah pilihan di tengah, Silt memperkuat kedalaman pertahanan, sedangkan Oirip menjadi salah satu proyek masa depan. Secara teori, komposisi ini sangat menarik. Tetapi fans harus tetap berhati-hati.
Masuk radar bukan berarti sudah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Ada proses komunikasi, pemeriksaan kelayakan, administrasi, dan keputusan pribadi pemain yang harus dilalui sebelum semuanya benar-benar menjadi kenyataan. Inilah yang sering membuat rumor naturalisasi menjadi bola panas. Begitu satu nama pemain Eropa muncul, media sosial langsung meledak. Fans mulai membuat starting 11, membuat desain jersey, bahkan membayangkan pemain tersebut mencetak gol di depan puluhan ribu supporter. Namun, sepak bola tidak bekerja hanya dengan harapan. PSSI harus bergerak secara konkret. Kalau memang pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dan cocok dengan kebutuhan Hartman, proses pendekatan harus dilakukan secara serius dan profesional. Apalagi negara-negara lain juga terus berburu pemain diaspora. Jangan sampai Indonesia terlambat mengambil keputusan. Pemain yang memiliki beberapa pilihan negara tentu akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum menentukan masa depan internasionalnya. Bagi Hartman, tantangannya juga tidak ringan. Mengumpulkan pemain berkualitas adalah satu hal. Membuat mereka bermain sebagai satu kesatuan adalah persoalan yang jauh lebih sulit. Pemain dari berbagai klub dan negara harus memahami sistem yang sama. Karena itu, keberadaan 12 pemain diaspora bukan jaminan Indonesia otomatis menjadi juara. Justru Hartman harus memastikan keseimbangan antara pemain lokal, diaspora, pemain muda, dan pemain berpengalaman. Semua harus memiliki peran yang jelas. Dan kalau jumlah pemain berkualitas semakin banyak, persaingan internal juga semakin brutal. Pemain yang selama ini menjadi starter tidak boleh merasa posisinya aman. Pemain baru pun tidak bisa datang hanya bermodalkan reputasi klub Eropa. Fans garis keras tentu akan berkata, kalau memang bagus, buktikan di lapangan. Dan inilah mentalitas yang seharusnya dibangun. Jersey Garuda bukan hadiah. Setiap pemain harus membuktikan bahwa dirinya layak memakai lambang Garuda di dada. Yang paling menarik adalah bagaimana Hartman akan menyusun skuad jika semua pemain tersedia pada FIFA ASEAN Cup. Apakah dia akan menggunakan 3 back? Apakah kembali menggunakan 4 pemain belakang? Dan siapa yang akan menjadi ujung tombak? Pertanyaan tersebut bisa menjadi teka-teki besar menjelang turnamen. Namun, satu hal mulai terlihat. Proyek Garuda di bawah Hartman tidak ingin berhenti pada satu generasi. Pemain berpengalaman seperti Itzes dan Dix bisa menjadi fondasi, sementara nama-nama seperti Weerman, Silt, dan Ourip berpotensi menjadi bagian dari masa depan. Jika prosesnya berjalan sesuai harapan, Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang semakin mengerikan. Jadi, sekarang pertanyaannya, siapakah 3 kejutan yang benar-benar akan mendapatkan lampu hijau? Apakah Jordi Weerman, Jensen Silt, dan Julian Ourip akan menjadi bagian dari gelombang baru Garuda? Atau justru Hartman masih menyimpan nama lain yang belum diketahui publik? Satu hal yang pasti, kalau benar 12 pemain diaspora terbaik berhasil dikumpulkan untuk FIFA ASEAN Cup 2026, maka Garuda Calling bukan lagi sekedar slogan. Itu bisa menjadi alarm keras bagi seluruh rival Indonesia di Asia Tenggara.